Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini hari terakhir di bulan Oktober. Mungkin kita akan mengadakan penutupan bulan Oktober sebagai bulan keluarga, tetapi juga kita akan terus memasuki kehidupan berkeluarga di dalam cinta kasih Tuhan. Nah, dalam rangka kita membangun keluarga, tidak jarang ada anggota keluarga kita itu yang salah memilih teman. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan hari ini mau memberikan peringatan, mau memberikan nasihat, supaya hati-hati kalau kita berteman di dalam kehidupan bermasyarakat. Bacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 5 ayat 9 sampai dengan 13. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami boleh mempunyai keluarga dan berkawan dengan banyak orang. Tetapi tidak jarang di dalam pergaulan kami melupakan Tuhan karena kami lebih tertarik pada teman-teman di sekitar kami yang sesungguhnya tidak membawa sejahtera dan damai, tidak membawa pertobatan, tidak membawa kebaikan, tetapi kami terus bergaul dengan mereka. Mula-mula keinginan kami membuat mereka bertobat, tetapi keinginan itu menjadi sirna. Bahkan kamilah yang hanyut di dalam dosa. Ampunilah kami, perbaharui sikap hidup kami, supaya seluruh keluarga kami dan teman-teman kami tetap berada di dalam anugerah pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Tuhan menguasai kami dengan Roh Kudus, agar kami boleh memahami kebenaran firman. Berkati hamba-Mu, supaya dia dilayakkan memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan supaya kalau kita bergaul itu harus hati-hati. Karena ada banyak orang di sekitar kita yang kelihatannya baik. Paling tidak kita memandang dia itu bukan orang yang jahat. Ya, pekerjaannya baik, ya keluarganya baik, dan tutur katanya baik. Tetapi tahukah Anda bahwa di balik segala kebaikan bisa saja orang tersebut hidup dalam kemunafikan, dan itu seringkali terjadi. Orangnya ramah, orangnya sumeh, orangnya royal, kalau ketemu sapa-sapa teman-teman diajak makan, tetapi ternyata semua yang dia pakai untuk mentraktir teman-temannya adalah hasil ketidakjujuran. Pernah dengar berita begitu ya? Loh, ternyata gitu ya. Wah, aku juga ternyata makan dari hasil ketidakjujuran. Aku ikut dosa. Nah, seringkali terlontar demikian. Atau kita mendengar berita-berita lain seperti pernah dialami oleh seorang anak muda. Anak ini lulus kuliah dengan iman teguh, dengan pribadi yang baik, dengan kerinduan untuk bisa bekerja, dan kemudian dia bisa bekerja. Ketika dia sudah setengah tahun bekerja, karirnya mulai menanjak, mulai meningkat, mulai disukai oleh bosnya. Ada banyak uang-uang yang datang pada dia secara tidak terduga gitu ya. Nah, mulai dia bergaul dengan teman-teman yang menyimpang dari kebenaran firman tanpa dia sadari, diseret sedikit demi sedikit ya. Ayo
kita pulang nggak usah langsung pulang, kita jajan dulu. Mula-mula di warung kopi biasa, tapi makin lama makin meningkat ke tidak yang biasa, dan akhirnya dia terjebak di dalam narkoba. Untuk disadarkan kembali tidak mudah, orang tuanya sampai nangis, dicuekin ya. Tapi ketika orang tua itu sujud di hadapan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, maka akhirnya ada upaya untuk bisa kembali. Nah, tidak mudah. Nah, itu satu contoh bagaimana anak muda mudah terseret dalam arus pergaulan. Tapi bukan cuma anak muda, tadi yang di depan saya katakan, justru bapak-bapak yang sudah kariernya mapan, tetapi di balik kemapanan itu dia tidak jujur, dia punya kekayaan bukan dari hasil keringatnya sendiri yang murni harus dia terima, tapi dia mendapatkan dari ketidakjujuran. Ya, dia bisa membayari orang-orang makan, teman-teman makan, tapi itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Ada masih banyak contoh-contoh lain bagaimana ibu-ibu juga terjebak dalam sosialita, ya, tidak berpikir panjang untuk kehidupan masa depan, yang penting penampilan hari ini, lalu bisa membayari makan teman-teman, masuk kafe ini, masuk kafe itu, berpakaian mewah dan sebagainya, akhirnya terjebak pada kebangkrutan. Nah, tidak jarang sebelum bangkrut betul-betul, lalu dia menjadi agen narkoba juga, ya, atau menjual dirinya. Nah, banyak dosa yang dilakukan karena pengaruh teman-teman yang tidak tepat, yang tidak benar. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita berhati-hati, jangan bergaul dengan orang cabul. Memang tidak semua orang cabul itu jahat, ada yang juga bisa untuk mengalami pertobatan. Nah, ini yang sulit. Bagaimana kita bisa bergaul dengan semua orang supaya kita bisa mengajak orang-orang itu datang pada Tuhan, itu tujuan yang mulia, tujuan yang baik. Tetapi itu harus dilakukan dengan kesadaran dan dengan bekal diri yang sangat kuat. Firman Tuhan mengajarkan mari kita bergaul, tetapi harus hati-hati, terutama mari kita bergaul dulu dengan orang-orang yang imannya teguh, supaya kita juga diperteguh. Lalu dengan keteguhan iman itu kita berani bersaksi keluar ke tengah masyarakat. Pertama-tama mari kita bangun keluarga kita supaya imannya teguh. Sebab anggota keluarga kita juga tidak jarang di bawah dalam pengaruh teman-teman. Baik suami, baik istri, baik anak, ya, di bawah pengaruh teman-teman yang kurang baik, yang kurang takut akan Tuhan, bahkan mungkin tidak pernah takut akan Tuhan. Akhirnya pergaulan keluarga kita bisa berantakan. Nah, kalau sudah berantakan, apa yang bisa dilakukan selain menangis? Menyesali. Memang ada kesempatan untuk kembali, tetapi harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Jadi cegahlah anggota keluarga, mulai dari kepala keluarga, ibu, anak, masing-masing di sini dikatakan carilah teman di dalam yang seiman dengan teguh. Imannya teman itu juga harus teguh, lalu kita mempunyai persekutuan yang erat, sehingga ketika kita bersaksi, kita akan ditopang. Yang menopang adalah Tuhan melalui keluarga-keluarga Kristen yang setia pada Tuhan. Jadi memang tidak semua orang Kristen juga bisa dipercaya. Ada yang suka bocor-bocorin rahasia, ada yang suka memanfaatkan kekayaan teman, ada yang suka marah-marah, ada yang suka menuduh, ada yang suka mencuri, juga ada yang bersikap tidak baik, ada bahkan ada orang-orang Kristen yang melakukan kekejian, menyiksa dan membunuh juga ada. Nah, jadi memang tidak semua orang Kristen itu juga patut untuk menjadi teman kita, tetapi kita harus membuat mereka mengalami pertobatan. Oleh karena itu, waspada dan hati-hati perlu untuk selalu ada pada diri kita. Bagaimana kita mencari teman untuk bergaul, bagaimana kita mencari teman untuk bisa menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan selain keakraban di dalam keluarga. Pertama tadi saya katakan, keluarga ini harus mempunyai persekutuan yang kuat, yang terbuka, yang saling mendoakan, yang saling menopang. Kalau suami mulai agak menyimpang sedikit, istri dengan penuh kewaspadaan akan menarik kembali suami dengan penuh lemah lembut, cinta kasih, mendoakan supaya suami mengalami pertobatan.
Kalau itu dialami istri, maka suami juga harus mengalami hal yang sama. Bukan masa bodoh sudah didoakan juga ngeyel bojoku, tidak. Tetapi bagaimana dengan lemah lembut, dengan terus menerus, kemudian kita mendukung dalam doa dan menasehati, menemaninya untuk dia tidak lebih terjerumus dalam dosa. Demikian juga dengan anak-anak. Ya, bukan cuma anak muda yang pergaulannya sudah lebih bebas, tetapi anak-anak kecil juga banyak. Sekarang anak-anak di bawah umur itu bisa saling membuli, bahkan saling membunuh. Itu akibat pergaulan yang tidak tepat, yang salah. Berapa banyak anak-anak di bawah umur yang bisa melakukan kekejaman dan kekejian, itu mengerikan. Nah, hendaknya keluarga juga membuat mereka itu mengalami pembaharuan, lalu ditemani supaya mereka terus-menerus bertumbuh di dalam pembaharuan dan tidak lagi bergaul dengan teman-temannya yang salah, tapi ditarik kembali. Demikian biasanya pihak aparat polisi itu kalau sudah nangkep anak yang di bawah umur lalu dikembalikan tengah keluarga dengan perjanjian. Orang tua harus menemani anaknya supaya anaknya tidak cari teman yang salah lagi. Jadi anak muda, anak-anak yang masih kecil itu juga bisa jatuh dalam dosa ketika salah bergaul. Bahkan anak-anak TK, SD kelas 1, kelas 2, itu juga bisa. Aku nggak mau sama kamu, kamu bau, gitu ya. Nah, itu kan tidak benar. Oleh karena itu, jangan sampai anak-anak kita bersikap tidak baik pada teman. Nah, dimulai dari mana? Dari keluarga. Bagaimana ibu, bapak menceritakan firman Tuhan yang harus menerima sesama dengan tujuan baik. Tetapi kalau teman kita itu ternyata kurang baik, maka pelan-pelan kita harus menjauhi dia. Kalau kita sudah punya iman yang kuat dan teguh, mari kita doakan supaya teman kita itu bisa mengalami pertobatan dan bisa mengalami hidup baru. Tetapi sebaiknya kalau kita merasa belum kuat, jangan kita bergaul dengan mereka. Kitalah yang akan terseret, kitalah yang akan terjebak, kitalah yang akan jatuh di dalam kesalahan, di dalam dosa. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita belajar ya, hati-hati mencari teman di tengah kehidupan hari lepas hari. Baik yang usia muda, usia pertengahan, usia lanjut, semuanya kita bawa di dalam kasih karunia Tuhan. Bentuk persekutuan keluarga yang erat, yang indah. Lalu kemudian kita membentuk persekutuan dengan gereja, bergaul karib dengan orang-orang yang seiman, yang imannya teguh, yang hidupnya bijaksana, jujur di hadapan Tuhan. Lalu bersaksilah keluar sebagai saksi Tuhan. Dan disitulah kita mempunyai kehidupan yang berguna. Keluarga kita berguna dan kehadiran kita juga menjadi kemuliaan nama Tuhan. Selamat berkarya di akhir bulan keluarga ini. Jangan salah pergaulan, sebab Tuhan memberikan kepada kita hikmat dan kebijakan untuk pandai-pandai mencari teman. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, ampuni kami kalau kami memang sering sekali melihat teman yang ada di sekitar kami dengan mata dunia, betapa gemerlapnya mereka, dan kami pun ingin seperti mereka, mudah terhanyut, padahal itu semua membawa dalam kesalahan dan dosa. Ampuni kami, buatlah kami kembali pada jalan Tuhan, bersekutu di tengah keluarga, bersekutu dengan teman-teman dan keluarga seiman di dalam Kristus, yang jujur, yang baik, yang benar, dan kami boleh bersaksi, menjadi saksi Tuhan bagi masyarakat di mana Tuhan menempatkan kami. Kiranya Tuhan mendengar doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Namun pesan masa kecil selalu